terkasih dalam Kristus Yesus. Salam dalam semangat dan kasih Allah Roh Kudus. Dan salam jumpa bersama kami, para suster junior SSPS Kalimantan, dalam renungan Hari Raya Natal yang penuh sukacita, yaitu hari kelahiran Sang Juru Selamat kita. Marilah kita membuka hati, batin, dan mengarahkan pikiran kita untuk mendengarkan kabar sukacita kelahiran Sang Juru Selamat dalam sabda. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata kepada seorang akan yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak, dan seorang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang dikatakan kepada mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Yesus Sang Terang Sejati, selamat pagi dan salam damai Natal untuk kita semua. Pada hari ini, dalam nada syukur dan sukacita bersama gereja sejagat dan semua umat beriman di seluruh dunia, kita merayakan hari raya kelahiran Sang Juru Selamat kita Yesus Kristus yang sering kita sebut Hari Natal. Hari di mana kita melihat, mengalami, dan merasakan kehadiran Allah sebagai manusia dalam diri putranya yang terbaring di palungan. Kita telah melewati 4 pekan masa Advent, yaitu masa persiapan dan penantian untuk menyambut kehadirannya. Dan hari ini, Dia yang kita nanti-nantikan itu telah ada dan hadir di tengah-tengah kita dan bertata dalam hati kita masing-masing. Dari sekian banyak kabar yang membanjiri kita setiap hari, kabar hari ini merupakan kabar yang sangat gembira. Mengapa? Karena Tuhan telah menunjukkan tangannya yang kudus di depan mata semua bangsa, maka segala ujung bumi melihat keselamatan yang datang daripadanya. Hal ini diperteguh dan dikuatkan oleh bacaan-bacaan suci hari ini yang menyadarkan dan mengingatkan kita akan 3 hal penting dalam hidup sebagai anak-anak Allah, yakni iman, kesadaran, dan penyerahan diri. Dalam bacaan pertama, Nabi Yesaya mengajak dan mengundang kita untuk masuk dan terlibat menjadi penyalur rahmat Allah dalam iman yang satu dan
sama akan kelahiran Sang Juru Selamat. Iman yang hidup, iman yang teguh akan kehadiran dan keterlibatan Yesus dalam hidup, dan iman yang menyatukan. Karena hanya imanlah yang bisa menyelamatkan hidup kita, dan hanya imanlah yang membuat kita percaya dan bersukacita dalam Tuhan. Iman yang mengarahkan dan menghimpun, membawa dan menyatukan mereka yang tercerai-berai untuk bersukacita dan bersorak-sorai bersama-sama, karena Tuhan telah lahir untuk menghibur dan menebus hidup kita. Maka dalam iman juga kita perlu memiliki semangat dan tahu meletakkan diri ke dalam tangan Allah, sebagaimana anak kecil mempercayakan hidupnya kepada orang dewasa. Bacaan kedua surat Rasul Paulus yang ditujukan kepada Titus mengajak kita untuk hidup di bawah kesadaran, sehingga dalam keadaan dan situasi apapun kita sadar bahwa kita diselamatkan oleh Allah. Karena kesadaran akan pentingnya melibatkan Yesus dalam seluruh persiapan hidup kita akan membawa sukacita yang tak kunjung henti. Kita berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Namun, kita perlu memiliki kesadaran bahwa hidup kita adalah miliknya, dan segala hal yang ada di dalam diri kita adalah anugerahnya. Kesuksesan, kegembiraan, dan kegagalan berasal daripadanya. Maka kita tidak perlu sombong akan semuanya, melainkan sadar dan tetap bersukacita dalam iman, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Dan dalam bacaan Injil, kita dihantar untuk belajar dari Yesus, Sang Anak yang selalu membawa harapan akan masa depan yang damai dan tentram. Allah adalah nama untuk harapan itu. Allah adalah masa depan itu. Allah lah yang memberikan damai, bukan seperti yang diberikan dunia, melainkan yang tertanam dalam-dalam di hati kita. Mari kita mencari anak itu ke Betlehem. Di sanalah kita berjumpa dengan kanak-kanak Yesus itu. Di sana kita menyaksikan Allah memandang dengan senyum kepada kita. Allah yang telinganya tertuju kepada tangis dan sendu kita. Tangannya diulurkan untuk merangkul kita. Hatinya berdenyut karena cintanya kepada kita. Bibirnya mengucapkan kata-kata mesra untuk menguatkan lutut kita yang goyah. Hidupnya untuk kita dan diserahkan untuk kita. Mari kita menyembah Dia dengan hati yang damai dan menyerahkan seluruh hidup kita seperti Bunda Maria. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, bertolak dari momen sukacita hari ini dan dari bacaan-bacaan suci yang telah kita dengar dan renungkan bersama, kita pun diajak untuk mengaplikasikan beberapa hal berikut. Yang pertama, kita hendaknya menjadi penyalur rahmat dalam iman. Seperti Yesus adalah rahmat dan sekaligus penyalur rahmat untuk dunia, di dalam iman, Ia akan menjadikan hidup kita sebagai rahmat dan penyalur rahmat Allah untuk orang-orang di sekitar kita. Yang kedua,
Kita harus selalu menyadari diri sebagai orang yang diselamatkan Tuhan. Dalam segala situasi hidup dan dalam situasi sulit, kita selalu ingat bahwa kita adalah orang-orang yang telah diselamatkan Tuhan. Yesus datang untuk menyelamatkan kita. Maka kita pun selalu ingat dan sadar akan rahmat Allah ini. Ini sangat membantu supaya kita tidak takut atau putus asa dalam menghadapi situasi sulit hidup kita. Yang ketiga, kita menjadi pembawa harapan. Tumpuan dan harapan itu adalah Allah sendiri. Dialah yang akan selalu menjamin kehidupan kita. Semoga damai dan sukacita Natal sungguh memenuhi ruang hati dan kehidupan kita. Amin.